Oh nanti dulu aja, nanti untuk ketaatan nanti siap. Tapi kalau sudah urusan dunia tidak. Kalau sudah urusan dunia betul-betul dia tepat waktu. Kalau urusan dunia betul-betul semangat mencari dunia. Bukan berarti orang mencari dunia itu tercela, tidak ya. Yang tercela itu apa? Kalau kita mencari dunia sampai melupakan akhirat. Dia mencari dunia sampai lupa sholat dia. Dia mencari dunia sampai dengan segala cara, bahkan berbohong pun dia lakukan untuk mendapatkan dunia. Ini yang salah, ini yang nggak boleh. Nah, jadi mencari dunia itu bukan sesuatu yang tidak boleh, bahkan diwajibkan kita mencari nafkah untuk menunaikan kewajiban kepada keluarga kita. Tetapi kalau waktunya sholat berhenti. Kalau memang memungkinkan ya, kecuali orang-orang yang kerja di kantor, kecuali orang kerja yang satu di pabrik, dia jaga mesin atau apa, memang sulit itu ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita bisa berhenti dulu, sholat dulu, tunaikan kewajiban. Nah, jadi orang-orang yang panjang angan-angannya, merasa umurnya masih panjang, biasanya kalau urusan dunia semangat luar biasa. Tapi kalau urusan majelis taklim, belajar, istighosa, atau misal tahlilan, atau sholawat, atau sholawatan, atau maulid, itu berat luar biasa dia. Ini karena dia merasa nanti dulu nanti aja, nanti ditunda. Orang yang musawwif selalu menunda kebaikan. Sedangkan ajal tidak menunggu kita siap. Kematian tidak menunggu kita dalam keadaan baca Quran, tidak. Kematian bukan nunggu kita lagi sholat sunnah, tidak. Kapanpun Allah takdirkan orang itu sudah selesai di dunia, maka dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang sering dia lakukan. Kalau orang itu sering di dunia, sering untuk baca Quran, maka dia akan meninggal dalam keadaan baca Quran. Apa yang rutinitas yang sering dia kerjakan, dia akan meninggal dalam kondisi yang rutinitas dia lakukan. Maka dari situ orang kalau merasa di dunia cuma sebentar saja, kalau tadi kan dia merasa umurnya masih panjang, tapi kalau dia merasa sekarang saya di dunia cuma sebentar saja, ini singkat dunia ini, sangat singkat. Kita lihat hari saja ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, masih terasa baru kemarin kita ketemu. Cepat betul hari. Kalau tidak betul-betul dimanfaatkan untuk dalam ketaatan, untuk dalam ibadah, jangan menyesal nanti. Penyesalan yang luar biasa nanti di akhirat, di waktu kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, tidak mendapatkan surga dari Allah Ta'ala, na'udzubillah, bisa mampir ke neraka adabnya Allah karena dosanya, karena kemaksiatan dia, maka itu satu penyesalan, satu penderitaan yang sangat besar. Azabnya Allah ini sangat besar, sangat keras. Kalau tidak betul-betul kita persiapkan hidup kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia ini cuma sementara saja. Dunia ini cuma sementara. Sangat waktunya tidak panjang dia, sebentar saja. Maka banyak nanti orang-orang meninggal itu dia merasakan bahwa saya di dunia cuma 1 jam saja, saya di dunia cuma 1 hari saja, dia di dunia cuma 1 minggu saja. Dia merasakan singkat betul. Itu di dunia. Maka dari situ orang-orang yang punya panjang angan-angan, dia merasa umurnya panjang terus dan naudzubillah meninggal dalam keadaan tidak membawa amal soleh. Tapi kalau dia merasa umurnya singkat, dia akan terus mempersiapkan diri.
dan berusahalah untuk akhirat. Kenapa? Karena ya darul baqa. Dunia akhirat ini tempat kekekalan, kekal kita nanti. Ya, kita sekarang capek sholat, capek hadir majelis ilmu, capek kita puasa, sabar kita meninggalkan maksiat, capek dalam ketaatan. Tapi capeknya kita sebentar. Capeknya kita dalam ketaatan ini cuma berapa sih umurnya orang? 60, 70, 80, itu aja. Tapi begitu kita kesabaran dalam ketaatan, begitu kita menunaikan kewajiban kepada Allah, sabar meninggalkan kemaksiatan, maka kita mendapatkan kenikmatan yang kekal. Selama-lamanya kenikmatan tersebut. Maka dikatakan akhirat ini darul baqa, yang lebih, yang kekal. Di situ kekal. Maka dari situ hendaknya kita selalu untuk apa? Untuk betul-betul mempersiapkan diri bahwa ajal bukan main-main. Habib Salim Syatiri, guru saya selalu bilang, berapa banyak orang yang lagi ketawa, lagi senyum, senang-senang dia, kain kafannya sudah dikeluarkan dari pabriknya. Kain kafannya sudah disiapkan buat dia. Dia lagi ketawa-ketawa, dia nggak tahu Bapak, kain kafannya sudah siap untuk bungkus jasmaninya dia. Wah, banyak orang yang seperti itu. Maka kalau ada orang meninggal, ini jadi satu ibarat buat kita. Kita doakan yang meninggal jadi husnul khotimah. Kita doakan agar betul-betul mereka diterima semua amal solehnya. Maka dari situ kita harus pahami begitu cepatnya waktu ini, kalau enggak betul-betul kita manfaatkan, maka sulit kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi kalau orang betul-betul mengingat daripada akhirat, maka orang itu akan punya pikiran, punya tindakan, perbuatan dia akan berjalan di atas syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semangat untuk urusan akhirat. Kenapa? Karena akhirat kekal. Akhirat yaitu kekekalan, tempat tinggal kita nanti. Dan kita tidak akan sebagaimana diberikan, sebagaimana Allah memberikan kabar, Rasulullah SAW memberikan kabar bahwa akhirat itu nggak bisa dicapai kecuali kenikmatan akhirat. Jadi nggak bisa dicapai kecuali dengan apa? Dengan semangat. Dengan semangat dia, dengan berusaha, dengan bersungguh-sungguh dalam ketaatan dia kepada Allah. Kita ini kalau ingin mendapatkan keuntungan di dunia, kita kerja. Bahkan mulai pagi sampai sore kita. Hampir 7 jam, 8 jam. Lihat, dia kerja. Capek dia. Untuk mendapatkan keuntungan, misal kalau dia kerja gaji 2 juta, 3 juta. Untuk mendapatkan 2 juta, 3 juta, kita rela untuk capek dan berkeringat kita. Bahkan kadang-kadang kita dimarahi sama atasan kita. Kita rela untuk itu semua. Yang tujuan dunia tadi yaitu untuk 60 tahun, 80, 70 tahun. Itu kita rela untuk semangat dalam mencari dunia. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan urusan akhirat? Yang kita bakal kekal di sana. Kita betul-betul abadi di sana. Yang seharusnya persiapannya lebih. Nah, kita ini sekarang kalau kerja nabung kita tabung untuk apa? Untuk masa tua. Nah, kita tabung supaya apa? Supaya kita nanti masa tuanya kita sudah punya tabungan. Ya, untuk urusan-urusan dunia kita siap itu semua. Kita persiapkan. Lalu pertanyaannya, apa persiapan kita untuk akhirat? Apa amal soleh yang kita persiapkan untuk akhirat kita? Untuk amal ibadah kita? Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, untuk mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Apa persiapannya? Kalau hidup kita 70 tahun kita persiapkan dengan menabung, dengan kita
betul-betul hemat kita. Jangan lupa, seharusnya kita harus lebih persiapkan untuk akhirat. Kenapa? Karena di sana kita kekal nanti, abadi. Dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ jangan mimpi kalau ingin mendapatkan satu kenikmatan dengan tidur, malam tidur, nggak bangun tahajud dia, ya, nggak mau hadir majelis taklim, sulit hadir majelis taklim dia, nggak mau sedekah dia bantu orang fuqara wal masakin, nggak mau bantu orang dia, nggak mau. Jangan mimpi dia akan mendapatkan satu kenikmatan dari Allah Ta'ala. Karena kebaikan-kebaikan ini semua menjadikan dia satu ibadah buat dia nanti. Maka yang menginginkan mendapatkan kenikmatan akhirat, hendaknya dia dengan semangat yang kuat. Semangat yang tinggi. Semangat. Sebagaimana kita semangat dalam mencari dunia. Kalau ada orang, kita bilangi, yang hadir sholat jamaah di Musalla Sabil Huda, per orang mendapatkan 1 juta. Full nggak kira-kira? Penuh. Langsung penuh. Begitu diumumkan yang hadir sholat jamaah di Musalla Sabil Huda, dia mendapatkan hadiah 1 juta per orang. Semua akan berdesak-desakan hadir untuk semua. Kita lihat sekarang, 1 juta buat apa sih? Buat belanja, buat ini selesai. Pahala, nikmatnya Allah, kenikmatan yang Allah berikan nanti kita di akhirat, nggak ada artinya dibanding dengan 1 juta tadi. Tapi kadang-kadang karena kita ini melihat kenikmatan yang bisa kita lihat, uang ini kelihatan, ada uangnya, bisa buat beli makanan, buat sini, buat sini, maka dia merasa ini nikmat, padahal itu nikmat terkecil dunia ini. Nikmat terbesar yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang itu betul-betul istiqomah dalam ketaatan, dia akan terus menjalankan daripada ketaatan tersebut, dan dalam kondisi apapun, walaupun capek, dia akan terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah untuk akhirat ini maknanya luas, ya sholat, ya zikir, ya sholawat, ya hadir majlis taklim, ya memakmurkan musola, memakmurkan masjid, sedekah, membantu orang fakir, membantu anak yatim. Ini termasuk semua ibadah. Jadi jangan dipersempit ibadah itu cuma sholat sunnah saja. Jadi itu ibadah, iya betul, tapi ibadah ini macam-macam. Ada ibadah kepada Allah, ada kita beribadah kepada Allah, berbuat taat kepada Allah. Jangan lupa juga kita membantu orang-orang fakir, orang-orang yang memerlukan daripada bantuan. Itu kalau ingin mendapatkan kenikmatan akhirat, maka hendaknya terus tidak akan mendapatkan satu kenikmatan tersebut sebagaimana Allah dan Rasulnya memberikan kabar, kecuali apa? Dengan usaha dan betul-betul semangat dalam ketaatan. Wa amma dunya, kalau akhirat tadi apa? Tempat kekekalan, kekal nanti kita di sana. Wa amma dunya fayyadalu zawal wal intiqal. Dunia ini tempatnya kita ini berpindah, bukan tempat iqamah, tempat tinggal. Zawal itu hilang. Dulu orang-orang tua kita yang hidup, generasi orang tua kita. Begitu orang tua kita meninggal, ganti anaknya. Ganti anaknya. Begitu anaknya meninggal, ganti lagi anaknya. Terus zawal, hilang kita nih. Kita nih bakal nanti dapat jadi kenangan. Ya, sekarang ini kita kirim Fatihah nanti insya Allah. Tapi suatu saat kita akan kirim Fatihah nanti. Kita akan berikan Fatihah nanti. Jadi zawal hilang, dunia ini bakal hilang nanti. Satu saat ada waktunya, semua itu ada masanya, ada waktunya. Umur yang dulu kita masih muda, kuat kita, mulai umur itu bertambah bertambah dekat ke ajal, kematian.
bertambah umurnya dia, bertambah kondisi badannya dia tambah lemah. Ini hilang kenikmatan yang Allah berikan, hilang terus pelan-pelan sampai orangnya pun kembali kepada, maka dikatakan zawal intiqal, bakal pindah kita nanti. Jadi ini bukan rumah yang kita miliki terus, tidak, bukan tempat yang kita miliki terus. Kita cuma ngontrak saja, ini sewa kita ini. Sewa rumah, sewa jasmani kita. Untuk apa jasmani kita? Sewa, kita ini sewa kepada Allah Ta'ala. Kaki kita sewa kepada Allah Ta'ala. Ya, hati kita sewa. Untuk apa hati kita? Tafakkur, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Kaki kita untuk melangkah kemana? Semua ini sewa, maka semuanya hilang dan kembali kepada Allah SWT. Maka dunia dikatakan tempatnya yaitu orang yang akan berpindah dari intikal. Wa an garib wa yartahilu minha ila al-akhirah wa yukhalifuha wara dhahrihi. Dunia akan dikatakan di sini sebentar kita akan berangkat, kita akan meninggalkan daripada dunia menuju kepada akhirat, maka dunia akan kita tinggalkan nanti. Katanya ulama kalau ada satu syair, dia bilang, di waktu wahai manusia, di waktu kamu lahir, kamu menangis luar biasa. Seorang bayi itu lahir langsung menangis dia, melihat dunia. Dan bayi itu kalau lahir dia menggenggam, betul apa? Ingin mendapatkan dunia. Setelah meninggal, manusia tersebut terbuka dia. Maksudnya apa? Enggak ada yang dibawa sama sekali. Semua harta kita, jabatan kita, istri, anak, semua kita tinggal semua. Kita lahir, kita nangis, kata ulama. Nangis kita. Tapi wahai manusia, tekadkan hatimu, semangatkan kamu dalam beribadah. Dulu waktu aku lahir, orang tuanya senyum, kita menangis, masih bayi, anak bayi itu menangis, maka keluarganya ketawa semua, senang, oh bayi lahir, senang dia. Tapi nanti bikin mereka yang menangis, kamu yang senyum. Kapan? Di waktu meninggal. Di waktu meninggal, kamu meninggal dalam keadaan senyum, orang sekitar kamu menangis kehilangan kamu. Ini orang soleh, ini orang ahli taat, ini orang ahli ibadah, ini orang baik. Menangis orang-orang sekitar kamu gara-gara apa? Ketaatan kamu, karena kesolehan daripada kamu. Jadi waktu lahir kamu menangis, mereka ketawa. Bikin di waktu meninggal, biarkan mereka yang nangis, kita yang ketawa, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang sudah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kenikmatan yang luar biasa, nggak bisa dibeli dengan harta sama sekali. Maka dunia apa akhirat, yaitu dunia akan kita taruh belakang sudah. Kita taruh belakang dan dunia di belakang kita, maka akhirat di depan kita. Maksudnya apa? Bakal kita tinggal semuanya sudah. Nggak ada yang tertinggal sama sekali. Itu daripada orang-orang yang dia harus berusaha untuk akhiratnya dia. Dan dunia bakal dia tinggalkan. Walaysa ma'muri bi talabiha wal hirs 'alaiha. Bal hiya manhiyun anhu fi kitabillahi ta'ala wa fi sunnati Rasulillah wa nasibuhu muqaddar lahu minha la yafutuhu walau lam yatlubuhu. Lihat. Dunia itu, tujuan orang hidup di dunia ini bukan tujuannya mencari dunia, bukan.
Jadi bukan tujuannya utamanya kita itu mencari dunia, bukan. Salah ini. Tapi justru tujuannya untuk dalam ketaatan kepada Allah. Ya walaupun ibadah itu kadang-kadang kita perlu dengan dunia. Kita umroh perlu dengan biaya, haji kita perlu dengan biaya, sedekah kita perlu dengan harta. Tetapi bukan itu tujuan orang mencari dunia. Berarti apa? Tujuan orang mencari dunia itu untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk litamattu, untuk bersenang-senang, bukan. Walaupun tidak diharamkan. Ya. Jadi kalau ada orang dia dihidangkan makanan yang enak, dunia. Terus dia niatkan, ya Allah, saya makan ini untuk supaya saya bisa bersyukur ya Rabb. Supaya saya bisa menikmati rezeki dari Engkau ya Rabb. Dan saya bisa makan ini supaya saya ada tenaga itu untuk dalam ketaatan kepada Engkau ya Rabb. Maka makannya dia, dunia tadi sebagai alat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang yang makan yang enak, oh saya mau nikmati ini, nikmati luar biasa, maka dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Dia mendapatkan makan yang enak, tapi dia tidak mendapatkan nilai pahalanya dia. Jadi dunia ini tidak ada perintah untuk mencarinya wal hiris dan cinta kepada dunia, tidak. Kalau mencari dunia tujuannya akhirat, apapun yang kita lakukan tujuannya ikhlas karena Allah, tujuannya mencari ridhonya Allah, apapun. Kalau kita sudah niat kita bagus, betul-betul mencari ridhonya Allah, maka sesuatu yang baik akan terus istiqomah. Kenapa? Niat yang soleh. Itu daripada dunia, maka tidak ada satu wal hiris alaiha, orang yang cinta kepada dunia, orang yang cinta kepada dunia. Ada kalanya cinta dunia itu al hiris kepada dunia itu, yaitu dunia masuk ke dalam hatinya dia. Ini kepada siapapun. Kalau dia cinta kepada dunia, maksudnya apa? Yaitu dia mengorbankan akhirat untuk dunia. Jadi kalau orang itu sudah, siapapun, orang miskin itu bisa, orang kaya bisa, pejabat bisa, ulama bisa. Jadi cinta itu bukan kalau ada orang misalnya, ada orang yang kaya luar biasa, terus kita ini cinta sama harta, enggak, belum tentu. Bisa jadi dia punya harta, dia sedekah, dia banyak. Bisa lagi ada orang tapi sebaliknya, ada orang fakir, enggak punya apa-apa, tapi pikiran dia, hatinya dia selalu pikirannya dunia saja, maka dia dikatakan cinta. Jadi cinta itu dalam hatinya dia. Biasanya orang-orang yang cinta kepada dunia sulit untuk mengeluarkan dunia fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alamat sudah. Maka saya dikatakan dunia itu seperti air, lautan ya. Kapal itu seperti diumpamakan seperti hati. Maka kapal itu bisa berlayar di atas laut. Kenapa? Karena air tidak masuk di kapal dia. Karena air tidak masuk di kapal. Tapi begitu air masuk di kapal, kapal tenggelam dia. Hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah, begitu masuk dunia dalam hatinya dia, hatinya akan tenggelam nanti dia. Hancur dia. Orang-orang mukmin, orang muslim, kalau sudah hatinya masuk dunia dalam hatinya dia, maka dia akan berbuat apapun
untuk mencari dunia, walaupun maksiat. Kenapa? Airnya masuk di kapal. Tapi kalau airnya di luar kapal, maka kapal bisa berlayar kemana-mana dia. Terserah kita mau bawa kemana sudah. Begitu hati tidak ada masuk dunia dalam hatinya dia, maka taatnya dia sempurna, ibadahnya dia sempurna, selalu dalam ketaatan dia kepada Allah, dia mudah meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena hatinya tidak kemasukan dunia. Ini mahjub. Kadang-kadang kita ini terhijab dari amal-amal soleh, gara-gara hatinya penuh dengan al-hirs, yaitu cinta kepada dunia. Maka dari situ bahwa bal manhi, maka dilarang untuk cinta kepada dunia. Ya, dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita untuk dijadikan bahwa rezeki kita rezeki yang berkah, dunia kita dunia yang berkah, untuk dalam ketaatan kepada Allah, untuk membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang miskin, dan hati kita diberikan hati yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masuk sekarang ke bab tentang wudhu. Ya. Oh, sebentar. Yang kemarin itu yaitu ya nggak boleh makruh potong yang kemarin ya, potong samping nggak potong. Jadi sebagian dipotong rambutnya, sebagian lagi nggak dipotong. Jadi kayak misal al-gaza ini seperti itu. Jadi sebagian dipotong, sebagian tidak. Beda ya. Orang itu yang sini tebal, yang sini ditiskan. Itu beda ya. Maksudnya apa? Ini habis sama sekali, sini habis tengah saja ada. Atau misal yang pinggir ada, yang pinggir ini tipis sama sekali, nggak ada sama sekali, yang sini ada semua. Ini makruh. Makruh. Makruh itu bukan haram ya. Sesuatu yang dibenci. Kadang-kadang anak-anak kita itu supaya lucu dipotong yang gitu-gitu, jangan. Jangan dipotong yang sampai seperti itu. Itu namanya dimakruhkan, dimakruhkan. Terus juga termasuk makruh, bahkan ada yang mengatakan menghilangkan alis, potong alis dihabisi, nggak boleh. Nggak boleh, kelihatan jin nanti. Ya, atau kadang-kadang mau digilatan itu sudah kelihatan. Atau seorang perempuan yang tipis, kalau dia nggak punya suami, nggak boleh. Sekarang ini kan ada perempuan kalau berhias, alisnya kan dicukur gitu ya, sampai kelihatan lain kan. Kalau alis ini kalau dipotong, dicukur sedikit saja, muka orang berubah semua. Sudah. Lihat, jadi ini kan. Kalau dia punya suami, maka boleh dengan izin suaminya untuk menyenangkan suami. Tapi kalau memang dia masih perawan ya, belum punya suami atau janda misalnya, terus dia begitu supaya laki terpesona sama dia, supaya sakit laki senang sama dia, nggak boleh itu. Jadi perempuan itu khusus untuk istri-istri kita, kalau di luar jangan terlaluan lah. Hiasannya itu jangan terlalu bedak sampai tebel luar biasa. Lipstiknya dia sampai ini macam-macam, ada 10 warna. Jangan seperti itu. Kenapa? Berhiasnya dia untuk suaminya. Hiasan dia itu untuk, kalau misal dia seperti itu di luar, orang laki yang bukan mahramnya dia ngelihat, oh cantik ini, oh luar biasa ini. Naudzubillah, timbul syahwat nanti.
bisa berbuat macam-macam. Oke, sampai dikatakan minyak wangi saja nggak boleh perempuan itu, terlalu baunya terlalu keras. Kalau laki nggak apa-apa, bahkan sunnah laki itu pakai minyak wangi. Kita kalau acara majelis ini pakai minyak wangi, pakai minyak wangi biar harum. Untuk majelis taklim, wudu, jangan lepaskan wudu. Hadir majelis taklim itu jangan lepaskan wudu. Jadi begitu masuk ke majelis baunya harum, nggak mengganggu orang. Oh, nggak pakai minyak wangi, nggak harum, mengganggu orang lain. Yudinas, mengganggu orang. Kenapa? Apa itu bawang itu dimakruhkan? Karena mulutnya kalau dia mau sholat dimakruhkan. Tapi kalau dia tidak sholat di rumah ya nggak apa-apa, nggak mengganggu orang. Tapi begitu akan berangkat ke masjid, jangan makan sesuatu yang. Kenapa? Karena begitu kita ngomong sama orang bau dia. Jadi kalau perempuan minyak wanginya nggak boleh. Bahkan sampai ada ulama mengatakan sampai kalau seorang perempuan ayyul imra kata Rasul, ista'atara dia memakai minyak wangi sampai melewati satu kaum laki-laki, terus mereka mendapatkan baunya, harumnya minyak wangi, maka dia dihukumi seperti zina sama orang laki tersebut. Kalau yang mencium 10 orang, maka seperti dia berzina dengan 10 orang dia. Siapa? Minyak wangi itu bisa menimbulkan syahwat. Ada seorang perempuan dilecehkan dia dengan seorang laki-laki, tapi itu ditanya, kenapa kamu lecehkan dia? Kenapa kamu melakukan perbuatan yang tidak layak sama perempuan tersebut? Iya, saya mencium harumnya dia, timbul syahwat saya, timbul nafsu saya. Ya cukuplah yang wajar, yang istilahnya tidak sampai kita mengganggu orang lain perempuan itu, dan juga tidak terlalu sampai itu daripada perempuan. Jadi berhiasnya jangan sampai berlebihan. Berhiasnya khusus untuk suami. Begitu dia keluar untuk orang lain nggak ada. Itu sedikit saja, nggak perlu berhias. Itu istimewa. Kenapa? Hiasan dia untuk suaminya. Ya, jadi kalau itu, kalau misalnya alis seperti itu banyak atau bahkan ada yang dihilangkan alisnya terus diganti kayak tato sama dia. Ini juga haram, nggak boleh. Jadi kalau misal dikerik sedikit boleh, dengan syarat dia punya suami dan suaminya mengizinkan. Ya, dia punya suami dan suaminya mengizinkan. Tapi kalau dia belum punya suami, maka nggak boleh. Kenapa? Orang laki kalau misal dia seorang yang perawan belum menikah atau janda dia kan begitu melihat tuh mukanya nggak berubah, kelihatan lain dia. Jadi seakan-akan ada kebohongan di situ. Itu yang nggak boleh. Ya. Terus juga menghilangkan jenggot. Menurut daripada Imam Syafi'i itu haram menghilangkan. Kalau memotong apa-apa, tapi kalau dihilangkan persis, menurut mazhab Syafi'i haram. Tapi menurut menurut Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, ini juga bermadzhab Syafi'i, ya, itu dimakruhkan. Dimakruhkan. Dan itu pendapat yang paling kuat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan seperti kan itu kan ada perkataan yang lama, ada fatwa yang lama, ada fatwa yang baru. Dan Imam Nawawi ini seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang katakan makruh. Maksudnya Imam Syafi'i itu makruh maksudnya. Bukan haram, bukan dosa. Nah, jadi kalau ini, tapi kalau kumis boleh, dihilangkan boleh, atau diratakan boleh. Ya. Tapi kalau jenggot, paling tidak disisakan sedikit saja. Kalau mau diratakan, sisakan sedikit saja.
Sisakan. Gimana kalau apa tidak ada jenggotnya? Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak perlu dipelihara. Misal ada jenggot sedikit dipelihara sampai panjang gitu, nggak usah seperti itu. Ya sudah dipotong sedikit aja, nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa ada satu pun, terus dia potong sedikit, jangan dihabiskan, sisakan sedikit saja, maka dia mendapatkan sunnahnya Rasul. Sunnah. 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 Tidak apa-apa, panjang, misal panjang, yang penting dirapikan. Jadi tidak harus boleh panjang. Banyak ulama-ulama yang panjang, bisa ada yang pendek, boleh diratangkan. Yang penting jangan dihilangkan. Yang nggak boleh itu dihilangkan. Jadi dihilangkan bersih. Jadi bedanya laki perempuan itu ya ini ya. Jangan semua dibersihkan. Karena sunnahnya Nabi. Wah, saya kepingin bersih biar kelihatan muda. Nah, gitu kelihatan muda. Terus mau apa kalau kelihatan muda? Bahaya ini. Kalau kelihatan muda bahaya nih. Nggak usah sudah. Sunnah jalankan walaupun ada sedikit. Kenapa sih? Karena ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bangga dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wal mu'tamad sih. Dan makruh ya yaitu bahwa mu'tamad. Makruh itu makruh. Menghilangkan semua makruh itu pendapat yang paling mu'tamad, paling kuat ya. Terus juga hukum menghitamkan rambut. Yahrum, haram. Disemir hitam. Rambutnya putih. Disemir hitam sama dia. Haram. Illa fil jihad. Kecuali kalau dia mau berangkat jihad. Jadi kalau misal ini musuh-musuhnya supaya kita kelihatan muda, kita semir semuanya. Boleh nggak? Boleh. Semir hitam. Semir hitam. Kalau semir coklat, ada apa-apa. Semir kuning, misal. Merah misal. Yang penting jangan hitam. Hitam. Karena orang itu biasanya sudah coklat tua. Nah itu boleh. Yang penting bukan hitam, disemir. Maka seorang laki-laki boleh dengan semir hitam dengan tujuan untuk jihad. Karena jihad nggak ada. Ya sudah, jangan pakai itu sudah. Kecuali pakai coklat warna coklat tua atau apa. Dan juga perempuan boleh. Kalau sudah perempuan itu sudah banyak rambut putihnya dia, terus dia semir hitam, boleh untuk menyenangkan suaminya dia. Supaya kelihatan muda dia, supaya kelihatan muda. Jadi supaya suaminya tidak kemana-mana pandangannya dia. Ya, perempuan itu kalau dia betul-betul menyenangkan suami itu pahala yang besar. Lebih afdal mana? Dia baca Quran. Dia baca Quran, seorang istri. Terus sambil dia berdandan dengan pakaian yang bagus, merayu suaminya, ini jauh lebih afdal pahalanya dia. Ibadah luar biasa. Maaf, kadang-kadang banyak laki-laki yang bisa selingkuh kemana-mana gara-gara apa? Perempuannya nggak pernah berhias, terus bau lagi misal pakaiannya sobek-sobek lagi, pakaian yang bersih, yang rapi, yang harum dia, kan seneng. Laki kalau capek-capek ngeliat perempuan seperti itu apa? Wah semangat dia. Tapi kalau sudah melihat perempuannya sudah nggak gaya, saya makan di warung aja sudah. Kenapa? Karena tidak bisa. Jadi tapi ya kita jangan egois juga ya. Jangan si perempuan disuruh bagus, lakinya yang kotor juga jorok. Ya jangan gitu. Jangan semaunya kita mau perempuan itu ya, perempuan juga kepingin lihat laki-laki yang bersih, pakai harum-haruman, itu daripada yang haram untuk yaitu pakai semir hitam, kecuali pada perempuan, yaitu dapat izin daripada al-murad idinnya zauja inda ramli, itu diwara inda ramli. Terus masuk ke dalam bab wudu ya, ini masuk dalam wudu. Wudu ini sangat penting, yaitu kita ini sholat ini luar biasa ya. Ini mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang mukmin. Kalau kita tidak persiapkan betul,
maka sholatnya bisa, kalau wudhunya tidak benar, wudhunya tidak sempurna, maka sholatnya bisa efek ke sana. Sholatnya juga tidak sempurna. Bahkan menjelang sholat itu dianjurkan kita zikir dulu. Masuk sholat kira-kira 10 menit sebelum sholat, zikir, hadirkan hati sebelum approach kepada Allah. Sholat ini itu mukmin, siratnya. Jadi betul-betul kita persiapkan mulai awal. Jadi mulai wudhunya. Setelah itu begitu kita ke musola, ke masjid, kita sebelum masuk waktu kita buat zikir, istighfar, maka ini bisa efek sholatnya khusyuk nanti. Kita ini kadang-kadang kepengen khusyuk, tapi langsung begitu adzan wudhu langsung sulit. Dulu Habib Hasan Syatiri, guru saya, itu kalau sudah mau sholat, mau berjalan menuju masjid, diantar sama anaknya atau diantar sama yang khidmah sama dia bilang jangan ngomong apa-apa, diam. Jadi di jalan tuh zikir, jangan bicara apapun. Kenapa? Orang kalau mau sholat terus ada omongan-omongan, begitu Allahu Akbar, omongan itu masuk dia tanya dia, sudah. Ingat ini yang fulan tadi ngomong gini lucu ya, fulan tadi ngomong seperti iya, fulan tadi ngomong gini, sudah. Gak khusyuk sudah. Persiapan untuk yang memberikan kita rezeki. Ya, kita ini mau ngadep orang kaya, pejabat, persiapan pakaian kita, cara duduknya kita nanti diatur, cara ngomongnya kita diatur. Makhluk. Tapi justru kepada Allah harusnya kita lebih sempurna untuk mempersiapkan diri. Maka sampai di dalam satu itu warada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala la yusbihu abdul wudu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba yang sempurna wudunya kecuali dosanya dia diampuni yang masa lalu. Di sini ada wa ta'akhkhar, tapi di sini katakan yang kuat, yang hadis yang kuat yaitu yang fiqh, pendapat yang kuat yaitu yaitu yang ta'akhir saja, yang dulu saja. Jadi kalau orang wudunya sempurna dengan sunnah-sunnahnya dia pakai, nanti ada sunnah-sunnahnya. Dengan sunnah-sunnahnya dia pakai dan dia betul-betul khusyuk dalam wudunya, dia akan menghadap kepada Allah, maka sempurna tadi menghapus dosanya dia, apa yang telah dia lakukan dosanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah SAW, cicit dari Rasulullah SAW, itu kalau sudah wudhu mukanya pucat, bahkan sampai pingsan dia, bangun lagi, dibangunin lagi ya imam, dibangun lagi, wudhu lagi sampai pingsan lagi, sampai tanya imam kenapa? Dia bilang bagaimana? Aku tidak takut, aku akan sholat untuk menghadap kepada Allah. Ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa kepada menghadap kepada Allah sampai jatuh pingsan berkali-kali. Orang bertambah taat kepada Allah, bertambah takwa kepada Allah, maka rasa takutnya dia tambah sempurna kepada Allah. Dan dari situ wudhu sangat penting, ya, dan itu bisa menghapuskan daripada salat. Waqala aidan as-salat khairu mawdu'. Dan salat itu sebaik-baik keadaan seorang hamba kepada, sangat dekat dia bukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhafidhu al-wudu illa mu'min. Wala yuhafidhu al-wudu illa mu'min. Tidaklah dikatakan seorang mukmin yang sejati kecuali dia selalu menjaga wudu. Jaga wudu. Kita ini paling tidak pegang wudu itu bainal maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya jangan sampai batal. Pegang wudu. Pegang wudu. Dan orang kalau sudah sering pegang wudu,
itu nanti bukan hanya itu, kita mau musafir, kita mau pergi pegang wudhu, kita mau kerja pegang wudhu kita. Supaya apa? Supaya kita nggak mudah untuk bersentuhan kepada wanita yang bukan mahram kita nanti. Menjaga kita, jangan sampai bersentuhan dengan. Jadi betul-betul mau musafir, mau kemana itu diusahakan dalam keadaan pegang wudhu. Orang mukmin selalu menjaga wudhunya dia, selalu. Mulai dibiasakan, mulai jam berapa, misal adanya setengah 7, misal jam 6:15 ya, adanya lebih jam 6. Mulai jam 6 kurang kita sudah pegang wudhu. Sampai apa? Sampai Isya. Kalau dulu ulama-ulama dulu itu wudhu sholat subuh dengan wudhu Isya, sholat subuh dengan wudhu Isya. Loh, apa nggak tidur kan? Tidur, tapi tidurnya dia bukan tidur terlentang, dia berbaring, bukan, tapi tidurnya dia dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk ada babnya, itu tidak membatalkan dengan syarat pantat ini. Nah, kalau gini misal, gini kalau misal nggak kita tidur bisa nggak? Boleh, walaupun pulas, walaupun sampai mimpi dia, boleh nggak? Yang penting ini nggak gerak, pantat tidak batal wudhunya dia. Jadi tidurnya mereka orang-orang saleh itu gini aja, sebentar bangun ibadah lagi. Jadi wudhu sangat penting supaya menjadikan satu, dibiasakan kita agar kita dalam wudhu itu yang sempurna ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita untuk istiqamah dalam wudhunya kita, sempurna dalam wudhunya kita, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan kita semua apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat insyaallah. Amin. Rabbal alamin. Mana tadi? Oh iya. Apa doa dulu ya?